Kepolisian Resor Temanggung menahan 99 orang perusuh yang terlibat pada aksi demo di depan kantor DPRD Temanggung Senin 1 September. Mereka yang diamankan baik dewasa maupun pelajar SMP hingga SMA terbukti terlibat melakukan tindakan anarkis membawa bom Molotov. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Didik Triwibowo Selasa 2 September mengatakan, dari hasil pemeriksaan, para pelaku yang semuanya warga Temanggung telah merencanakan upaya provokasi dan tindakan anarkis pada momentum unjuk rasa sehingga menimbulkan kerusuhan. Hal itu dibuktikan melalui penelusuran percakapan digital yang berisi ajakan untuk melakukan aksi di luar ketentuan hukum. Menurut AKP Didik, sebagian dari mereka terprovokasi oleh narasi di akun TikTok. Yang bersangkutan terpengaruh provokasi dari TikTok. Jadi ada beberapa akun TikTok yang narasinya memprovokasi untuk datang, dan mereka datang dan terprovokasi untuk melakukan kegiatan anarkis, dan rata-rata mereka dari anarko dan acap. Aksi demonstrasi yang terjadi Senin lalu digelar oleh Aliansi Temanggung Damai menuntut pengesahan perampasan aset. Awalnya aksi tersebut berlangsung damai, namun berubah rusuh ketika massa mulai melempari petugas dengan batu dan botol air mineral. Petugas membalas dengan tembakan gas air mata untuk menghalau massa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengingatkan semua kepala daerah dan keluarga untuk menerapkan gaya hidup sederhana dan tidak memamerkan kemewahan atau flexing. Hal ini agar kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat dan tidak memicu reaksi negatif. Saat memberi arahan kepada seluruh kepala daerah dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 secara hybrid di kantor Kemendagri Jakarta Selasa 2 September, Mendagri juga meminta penundaan acara seremonial kedinasan yang memberi kesan pemborosan lantaran situasi sosial sedang sensitif. Kegiatan seremonial dinas nih, jangan sampai nanti dipotong, diviralkan. Ini masyarakat lagi prihatin, terus ada yang berpesta. Kegiatan dinas ya, juga flexing, kemewahan untuk pejabat maupun keluarga. Tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan ya, laksanakan secara sederhana. Selain itu, Mendagri juga meminta para kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya dan menunda perjalanan ke luar negeri hingga situasi lebih kondusif. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebagai bentuk penghormatan terhadap regulasi yang telah ditetapkan, PT Kereta Api Indonesia Daob 6 Yogyakarta menghentikan sementara pemutaran lagu Sepasang Mata Bola karya Ismail Marzuki. Manajer Humas KAI Daob 6 Yogyakarta Feni Novida Saragi saat ditemui Antara pada Selasa 2 September mengatakan penghentian pemutaran lagu tersebut merupakan langkah sementara. Hal ini dilakukan sembari memastikan proses administrasi terkait perizinan dan kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta maupun pemegang hak cipta dapat dipenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penghentian sementara pemutaran lagu Sepasang Mata Bola yang dimulai sejak akhir Juli 2025 merupakan inisiatif KAI Daob 6 Yogyakarta sebagai bentuk penghormatan terhadap karya cipta. Kita ingin menghormati prosedur yang ada, kita ingin memastikan bahwa semua regulasi terpenuhi dengan baik, dan juga ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada pencipta lagu dan juga ahli warisnya seperti itu. Jadi tidak ada teguran ataupun tidak ada alasan yang lainnya, ini murni dari inisiatif dari KAI sendiri. Kita juga akan membuka kesempatan, akan memutarkan kembali jika memang prosedur yang dibutuhkan semua sudah kita penuhi, dan kita juga sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Lagu Sepasang Mata Bola biasanya diputar saat jam-jam kedatangan maupun keberangkatan kereta api di stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan. Selain di kedua stasiun itu, PT KAI Daob 6 Yogyakarta juga menghentikan pemutaran lagu Bengawan Solo di stasiun Solo Balapan.
Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cecok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyerahkan sebuah rumah kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan di daerah Cilengsi Bogor, Jawa Barat, Senin kemarin. Hal ini diungkapkan Tito usai rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah di kantor Kemendagri Jakarta Selasa 2 September. Tito menjelaskan penyerahan rumah ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada keluarga almarhum. Menabung untuk membelikan rumah kepada ibunda tercintanya, Ibu Erlina. Kemudian Bapak Presiden langsung menugaskan Menteri Perumahan dan langsung direalisasikan kemarin. Saya hadir juga kemarin di Cilengsi. Ini sebagai bentuk perhatian. Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Afan Kurniawan dan berharap peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mencatat sebanyak 1.683 orang ditahan oleh Polda Metro Jaya atas peristiwa demonstrasi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, pada Selasa 2 September mendorong agar Polda Metro Jaya untuk memulangkan peserta aksi unjuk rasa dan juga memberikan akses bantuan hukum. Komnas HAM mendorong Polda Metro Jaya untuk segera membebaskan peserta aksi yang ditangkap. Yang kedua, Komnas HAM mendorong agar Polda Metro Jaya bekerja secara profesional, akuntabel, dan transparan. Yang ketiga adalah Polda Metro Jaya agar memberikan akses bantuan hukum bagi setiap peserta aksi yang ditangkap dan ditahan.
Selain itu, Komnas HAM juga telah bertemu dengan 19 orang keluarga korban yang masih menunggu kepastian informasi dari Polda Metro Jaya terkait aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari lalu. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.